Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang buat semuanya. Baik, di sini saya mau menjelaskan materi masuk ke Microsoft Excel ya. Jadi kita sudah masuk ke software Microsoft Excel. Seperti kalian tahu, Microsoft Excel ini sudah umum sekali ya. Saya harap semuanya sudah pernah mengoperasikan Microsoft Excel sebelumnya. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Untuk capaian pembelajarannya, di sini diharapkan mahasiswa mengenal macam-macam fungsi dan formula pada Microsoft Excel. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan operasi formula dan fungsi pada Microsoft Excel. Rencana pembelajarannya ada ceramah, seperti ini, saya menjelaskan materinya, kemudian nanti di akhir sesi setelah materi ada latihan, kalian mengerjakan latihan dan juga tugas. Kemudian ada sesi diskusi, kalau misalnya ada yang kurang paham bisa langsung tanya ke saya atau saling bertanya antar sesama teman. Baik, pengertian formula atau rumus Excel itu adalah persamaan matematika untuk menghitung suatu nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Dan biasanya penggunaan rumus pada Excel itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Contohnya adalah ini, menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel D1 sampai D10, rumus yang dituliskan pada Excel seperti ini ya, sama dengan D1 ditambah D2 tambah D3 dan seterusnya sampai ditambah D10. Ini adalah rumus yang kita tuliskan pada sel Excel. Untuk operasi matematika sendiri pada Excel, kalau untuk penjumlahan kita menggunakan tanda plus, untuk pengurangan kita menggunakan tanda minus, perkalian kita menggunakan tanda bintang, untuk pembagian kita menggunakan tanda slash atau garis miring, untuk pangkat kita menggunakan tanda seperti ini, tanda siku, segitiga siku ya. Baik, formula atau rumus itu tidak sama ya dengan suatu fungsi pada Excel. Jadi ini suatu satuan yang berdiri sendiri. Jadi kalau fungsi itu sudah bawaan dari Excel-nya. Fungsi Excel ada sum, ini untuk penjumlahan, average untuk mencari rata-rata. Ada fungsi if, ini untuk fungsi bersyarat ya nanti. Ada fungsi min, ada fungsi max. Sedangkan formula ini hanya suatu lambang atau simbol saja untuk mencari nilai tanpa menggunakan fungsi. Pengertian fungsi pada Excel itu adalah suatu preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula itu tadi, sehingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi kalau misalnya kita seperti tadi ya, jadi ini contohnya, kalau ada penjumlahan sel D1 sampai D10, kita tuliskan rumusnya atau formulanya itu panjang seperti ini. Tetapi untuk memudahkan itu Excel membuat suatu fungsi namanya fungsi sum. Ini juga sama, fungsinya adalah untuk menjumlahkan sel D1 sampai dengan D10. Jadi dengan menggunakan fungsi sum sama dengan sum buka kurung D1 sama dengan D10. Jadi fungsi ini menggantikan rumus atau formula yang terlalu panjang ini tadi. Ada di dalam Excel ada pengertian dari acuan relatif dan acuan absolut. Apa itu acuan relatif dan acuan absolut? Jadi acuan relatif itu kalau misalnya ada suatu rumus di copy, kemudian kita taruh di sel selanjutnya, rumus itu akan berubah. Jadi contohnya, sel C1 ini kita isikan rumus seperti ini, sama dengan A1 plus B1. Kalau di copy ke sel C2, kalau ini sel ini kita copy, kemudian kita paste ke C2, maka formulanya atau rumusnya dia otomatis langsung berubah menjadi sama dengan A2 dan B2 karena dia mengikuti barisnya. Sedangkan untuk acuan absolut, ini kalau misalnya di copy dia tidak akan berubah.
Tetapi ada syaratnya, untuk acuan absolut supaya dia tidak berubah maka harus diberikan tanda dolar. Ini istilahnya tanda kunci, dikunci, atau bisa dituliskan manual menggunakan keyboard atau bisa langsung menekan F4. Jadi contohnya, misal pada sel B1 itu berisi formula A1 dikali 5, tetapi A1-nya ini kita kunci, kemudian formula ini kita copy ke sel C3, maka formula pada C3 ini akan tetap tidak berubah. Jadi ini tetap A1, kalau misalnya di copy ke C3 dia tetap A1. Berbeda dengan acuan relatif, tadi kalau misalnya dia di copy, jika tidak dikunci dia akan berubah mengikuti barisnya. Untuk acuan absolut itu ada 3 jenis kunci. Yang pertama kunci kolom, yang dikunci hanya kolomnya saja. Letak dolarnya ada di sebelah nama kolom ya, kolom L. Untuk kunci baris itu ada di kiri dari nomor barisnya, nomor berapa, di sini nomor 12, ini adalah untuk mengunci baris. Untuk kunci kolom dan baris, dua-duanya itu kuncinya berada di sebelah kolom dan di sebelah baris. Nah, ini tadi macam-macam fungsi Excel, fungsi sum inilah yang disebut dengan fungsi dalam Excel. Macam-macam fungsinya banyak sekali ya. Ini ada beberapa yang saya tampilkan. Ada sum itu untuk menjumlahkan sel A1 sampai A5 karena di sini datanya A1 sampai A5. Average itu untuk menghitung rata-rata, min untuk mencari nilai terendah minimal, max untuk mencari nilai tertinggi, SQRT ini untuk mencari nilai akar dari suatu nilai. Bisa juga kalian klik menu formula pada Excel, ada di atas ini di menu, kolom menu. Di sini ada formula, kalian klik. Di sini akan ditampilkan beberapa atau macam-macam dari fungsi yang sudah Excel sediakan. Nah, ini tadi kalau misalnya saya punya data A1 sampai dengan A5, kemudian saya ingin mencari totalnya, maka saya akan mengetikkan di sini sama dengan sum, kemudian saya blok kolom A1 sampai A5, maka akan dihasilkan nilai seperti ini. Kalau rata-rata sama dengan average, kalau maksimum sama dengan max, kalau minimum sama dengan min, seperti ini. Oke, kita masuk ke fungsi selanjutnya. Ini ada fungsi ABS, ini untuk menentukan harga mutlak atau nilai absolut dari suatu angka. Misalnya contohnya sama dengan ABS minus 21, maka hasilnya nanti adalah 21. Dia dimutlakkan atau minusnya dihilangkan. Untuk INT itu bentuk umumnya sama dengan INT dari datanya. Ini untuk membulatkan bilangan pecahan, pembulatannya ke bawah. Jadi kalau misalnya INT 219,7, maka pembulatannya adalah 219. Nah, kalau dia minus 10,7, maka pembulatannya ke bawah, maka hasilnya adalah 11. Karena ini minus, otomatis di bawahnya ini kan nilainya lebih besar karena nilainya minus. Beda dengan kalau nilainya positif. Kemudian ada fungsi ini, concatenate, ini menggabungkan beberapa teks. Itu bisa dilihat di situ contohnya. Kemudian ada left, ini untuk mengambil beberapa huruf dari suatu teks. Ini biasanya juga sering dipakai di dalam analisis menggunakan Excel ya. Jadi bentuk umumnya sama dengan left, X, Y. X di sini alamat selnya atau teksnya. Kemudian Y adalah jumlah atau banyaknya karakter yang akan kita ambil. Jadi contohnya left, aktuaria, 3. Jadi 3 karakter dari sebelah kiri yang akan kita ambil. Jadi hasilnya nanti adalah AKT. Kalau misalnya aktuaria ini kita taruh di sel C2 pada Excel ya,
maka kita menuliskannya tidak perlu kita ketikkan aktuaria lagi, tapi hanya sama dengan left, kemudian kita tuliskan C2 di sini, kemudian koma 5, maka hasilnya adalah aktua. Karena ada 5 karakter yang kita ambil. Fungsi right juga sama, tetapi dia mengambil dari sebelah kanan ya. Kalau left tadi dari kiri, kalau right dari kanan. Juga sama, koma Y, ada berapa karakter yang kita ambil. Kemudian mid ini tengah. Kalau mid ini ada 3 karakter ya di sini yang kita masukkan. Yang pertama ada datanya, kemudian yang kedua ini EY, yaitu adalah posisi karakter awal dihitung dari kiri. Jadi dimulai pada huruf keberapa. Kalau misalnya ini contohnya sama dengan mid aktuaria, koma 2, berarti dimulai dari huruf kedua. Berarti dimulai dari K. Kemudian koma 4 adalah banyak karakter yang diambil. Berarti K di sini 1, 2, 3, 4, maka hasilnya adalah K tua. Kalau misalnya 4,3 berarti kita mulai dari huruf yang keempat yaitu U, kemudian 3 karakter yang kita ambil berarti 1, 2, 3 uar gitu hasilnya. Untuk len menghitung jumlah karakter, jadi tinggal sama dengan len, kemudian teksnya aktuaria jumlah banyak karakternya ada 8. Kalau lower ini merubah semua karakter setiap kata jadi huruf kecil. Jadi kata-katanya awalnya huruf besar, kita gunakan fungsi lower, hasilnya aktuarianya tulisannya dengan huruf kecil. Kalau upper menjadi huruf besar. Kalau proper ini hanya huruf pertama pada tiap kata menjadi besar. Baik, itu tadi materi tentang fungsi dan juga formula. Sekarang kita masuk ke sesi latihan. Silahkan melihat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.